Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan di mata kuliah Sistem Operasi kelas E081 yang diampu oleh Pak Pratama Wiri Atmaja, Eskom Enkom. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni diagram gambar sistem operasi dari bab 1 sampai bab 8. Sebelum kami mulai, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami sendiri, yakni dimulai dari teman saya, Dato' Fauzan. Perkenalkan, nama saya Dapauzan Biral Syaifullah dengan NPM 2108101001069. Saya Hafiz Hak Maulana dengan NPM 210810101073. Saya Bima Majian Falka dengan NPM 210810101075. Perkenalkan, saya Abdurrahman Al-Hakim, NPM 210810210811082. Perkenalkan, nama saya Christian Kusuma dengan NPM 2108101010169. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu operating system. Operating system atau OS adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen kerja yang digunakan untuk memanfaatkan suatu mesin. Pada dasarnya, setiap mesin pasti memiliki sistem untuk mengoperasikannya. Dalam melakukan tugasnya, setiap mesin akan memerlukan sistem operasi yang telah diatur sesuai dengan bahasa mesin itu sendiri. Sistem operasi berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam memanfaatkan sumber daya sistem tersebut. Proses merupakan program yang sedang berjalan. Sistem operasi juga akan mengatur jalannya proses tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk tahapan dari sistem operasi itu, yang pertama ada pengguna dan program sistem lainnya. Jadi, pengguna ini akan menggunakan interface untuk mengakses ataupun memberikan perintah. Untuk baris perintah ini meliputi ada 3, yakni graphical user interface, batch, sama command line. Nah, itu 3 itu meliputi dari interface. Saat pengguna ini mengeksekusi baris perintah, maka baris perintah ini akan mengakses panggilan sistem. Nah, yang terjadi di dalam panggilan sistem ini, sistem operasi akan menjalankan layanan yang telah tersedia atau layanan yang telah diberi oleh penggunanya tadi. Nah, setelah itu sistem akan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh program atau proses dari perangkat keras yang telah tersedia. Nah, ada beberapa layanan dari sistem operasi seperti eksekusi program, operasi I/O, sistem file, komunikasi, alokasi sumber daya, akuntansi, keamanan dan perlindungan, serta deteksi error. Sistem operasi ini akan dijalankan oleh perangkat keras yang kemudian akan ditampilkan di interface pengguna. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu ada thread. Thread diciptakan oleh proses task akan menjalankan tugas spesifik dari sebuah aplikasi. Satu thread dalam core dikenal sebagai thread utama, yang nanti tiap kali mendapatkan informasi dari pengguna akan membuat thread baru dan mengalokasikan tugas pada thread baru tersebut. Jumlah thread dibatasi oleh thread yang disediakan CPU. Satu core CPU umumnya berisi 2 thread.
Thread merupakan alur kontrol dari sebuah proses. Sebuah thread akan menjalankan sebuah tugas dalam satu waktu. Thread terdiri dari register, program counter, dan stack, dan berbagi kode, data, dan file dengan thread lain yang dipunyai oleh sebuah proses yang sama. Thread memiliki kode untuk program kerja dari thread-nya, memiliki data yang telah di-share di dalam thread dan file. Register merupakan jenis dari memori komputer yang terjadi di thread yang memiliki sifat yang sangat cepat dalam bekerja. Ketika thread bekerja, otomatis program counter akan ikut semua juga. PC hanya akan berjalan apabila thread sedang bekerja dan juga tetap. Di dalam CPU akan terjadi yang namanya CPU scheduling, yang dimana CPU akan melakukan tugas pengeksekusian, penjadwalan, atau scheduling dilakukan agar proses antrian dapat dilakukan dengan benar dan efisien, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. CPU schedule akan memilih proses pada suatu memori yang sudah siap untuk dijalankan lalu dialokasikan CPU, atau berarti proses dijalankan ke salah satu dari mereka. Prosesnya terdiri dari berpindah dari berjalan menjadi state menunggu, berpindah dari berjalan jadi state ready, berpindah dari menunggu jadi state ready, berhenti. Proses ini akan terus berulang hingga proses selesai. Satu proses yang mengakses satu data yang sama dapat menyebabkan data tersebut menjadi rusak, maka diperlukan adanya sinkronisasi. Misalkan ada dua buah proses proses A dan B yang sama-sama mengakses data C. Proses A, di mana proses A akan merubah isi dari data C, lalu pada saat bersamaan proses B akan mengakses data C. Karena itu, karena diubah oleh proses A, maka ada ketidakseimbangan dari data yang telah disimpan di data C. Sinkronisasi pada contoh di bawah ini adalah sinkronisasi monitor, di mana hanya satu proses yang diperbolehkan untuk mengakses satu data pada satu waktu. Proses lain yang ingin mengakses data yang sama harus menunggu dalam antrian dengan sistem FCFS atau first come first serve, di mana proses yang mengantri duluan akan diurutkan di antrian paling awal atau dengan nomor prioritas, di mana proses dengan nomor prioritas paling rendah akan didahulukan. Proses dengan nomor prioritas paling rendah biasanya adalah proses yang krusial, di mana harus dieksekusi secepat-cepatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deadlock. Deadlock merupakan keadaan yang dimana ada dua atau lebih proses saling menunggu, meminta sumber daya untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Deadlock merupakan efek samping dari proses sinkronisasi, yang dimana satu variabel digunakan oleh dua proses. Ada 4 hal yang menjadi syarat penyebab terjadinya deadlock. Yang pertama, mutual exclusion. Membuat file spool untuk resource yang digunakan bersama-sama. Yang kedua, hold and wait, yaitu memaksa sebuah proses untuk melepas resource yang dimilikinya ketika meminta resource baru. Yang ketiga, ada circular waiting, yaitu memberikan penamaan resource berdasarkan urutan atau level. Yang keempat, ada no preemption, yaitu membolehkan adanya preemption deadlock hanya akan bisa terjadi apabila keempat hal tersebut terpenuhi. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi deadlock ini? Yang pertama, kita bisa menyingkirkan semua proses yang terlibat di deadlock. Yang kedua, kita bisa membackup semua proses yang terlibat deadlock ke suatu checkpoint yang didefinisikan sebelumnya dan jalankan kembali proses itu. Dan yang ketiga, secara berurutan abaikan proses-proses sampai deadlock tidak terjadi lagi. Baik, kelompok 3 dari kelompok. Kami mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah tindakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.